Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Sampurasun Dulur. Saudara-saudaraku, para pendengar di mana saja berada, mari kita lanjutkan lagi cerita bersambung yang berjudul Nyi Rambut Kasih di bagian yang kelima. Dan untuk saudara-saudaraku yang baru gabung di channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, para pendengar di mana saja berada, mari kita lanjutkan lagi cerita bersambung ini di bagian yang kelima. Sementara itu, Pangeran Muhammad dari Cirebon telah pula berangkat meninggalkan istana kesultanan. Ia mengemban tugas dari ayahnya, Sunan Gunung Jati, supaya mencarikan daun pohon maja ke daerah kerajaan Sindang Kasih. Daun pohon maja itu gunanya untuk mengobati penyakit demam dan yang tengah melanda penduduk Cirebon ketika itu. Berdua dengan istrinya Nyi Raden Siti Armila, pangeran berwajah tampan itu berjalan beriringan masuk hutan, keluar hutan, melintasi kali, menyeberangi sungai. Jika terasa penat dan lelah, keduanya berhenti dan beristirahat di tempat yang teduh, di bawah batang pohon yang rindang, sambil menikmati belayan angin yang bertiup dengan lirih dan nyaman. Bila haus dan lapar, dicarinya air dan buah-buahan atau makanan lainnya sekedar untuk menyegarkan badan. Dan bila malam tiba, dicarinya tempat yang aman, lalu tidurlah keduanya di alam terbuka, di bawah naungan langit biru dan cahaya bintang gemerlapan. Esoknya perjalanan baru diteruskan lagi menuju ke arah matahari terbenam. Namun tak jarang pula keduanya acap kali dihadapi rintangan di perjalanan. Tapi dengan kesucian batin dan kebersihan jiwanya, Tuhan selalu melindunginya, dan rintangan itu pun dapat dihindarinya. Pernah suatu siang, tiba-tiba sekawanan anjing hutan bermunculan hendak menyerang sambil menyala dengan ganasnya. Pangeran Muhammad pun hendak lari, tapi tak sampai lagi. Sambil bergonggongan, anjing-anjing telah mengepungnya. Tak ada jalan lain kecuali menghadapinya, apapun yang terjadi. Tapi heran, anjing-anjing itu seperti tahu siapa yang hendak diserangnya. Semuanya serempak diam dan merunduk malu. Pangeran Muhammad sendiri tak tahu apa sebabnya. "Wahai anjing hutan, jangan mengganggu. Kami tidak pernah berniat jahat," kata Pangeran Muhammad kemudian dengan tenang. Maka semua hewan buas itu pun pergi meninggalkannya. Hari berikutnya pernah pula dicegat hewan lainnya. Ketika itu Pangeran Muhammad dan istrinya beristirahat di bawah sebatang pohon yang besar di tengah hutan. Karena terlalu lelah, keduanya tak memperhatikan keadaan sekitarnya. Dik Nyai, tunggu di sini sebentar. Aku akan mencari air untuk minum, pesan Pangeran Muhammad kepada istrinya.
"Baik Kang Mas," jawab Nyi Siti Armila sambil memperhatikan kepergian suaminya. Setelah suaminya tak terlihat lagi, Nyi Siti Armila merebahkan badannya, matanya melihat ke sana ke sini, lalu ke atas pohon. "Oh, Kang Mas, tolong!" jeritnya ketakutan sekali. Pangeran Muhammad kembali dengan tergesa-gesa. Dilihatnya apa yang terjadi. Seekor ular besar merayap turun dari atas pohon. Mulutnya menganga lebar dan siap menerkam istrinya yang panik hampir tak sadarkan diri. Secepat kilat ditariknya tubuh istrinya, lalu berkata perlahan pada ular itu, "Hai ular, kita sama-sama makhluk Tuhan. Janganlah saling mengganggu. Kalau kamu ingin tahu, kami sedang bertugas untuk menolong sesama manusia." Ular yang besar dan panjang itu seperti mengerti bahasa manusia. Ia tertunduk seketika, mulutnya mengatup, matanya meredup, lalu turun dan pergi tergesa-gesa. "Ah, Kang Mas," Pekik Siti Armila memeluk suaminya. Ia terharu dan gembira dapat terhindar dari bara bahaya. Keduanya lalu meneruskan lagi perjalanannya. Makin lama makin jauh, dan suatu hari sampailah di perbatasan kerajaan Sindangkasi. Dik Nyai, agaknya kita sudah sampai," kata Pangeran Muhammad memberitahukan. "Alhamdulillah." "Betulkah Kang Mas?" sahut istrinya. "Kukira betul, lihat itu." Pangeran Muhammad menunjuk ke arah utara. Terlihat oleh keduanya sebuah bangunan gubuk dalam kesamaran suasana senja. Tampaknya gubuk itu seperti belum lama didirikan. Atapnya kelihatan masih baru, terbuat dari rumput ilalang yang masih hijau, sedikit kekuning-kuningan. Bangunan gubuk yang cukup besar itu tak lain dan tak bukan adalah sebagai salah satu pos penjagaan kerajaan Sindangkasi. Di tepal batas sebelah timur, pos penjagaan itu sengaja dan baru saja dibangun oleh Patih Cigobang, Patih Kulur, dan Patih Murdapa, sesuai perintah Sri Ayu Rambut Kasih untuk meningkatkan kewaspadaan dan memelihara keamanan. Sampai sekarang tempat berjaga-jaga ketiga patih kerajaan Sindangkasi itu bernama Kampung Pajagan, yang artinya kampung bekas tempat penjagaan. Tapi Pangeran Muhammad dan istrinya tidak mengetahuinya, sebab sejak tadi tak terlihat tanda-tanda ada manusia. Gubuk itu seperti kosong, tak berpenghuni, padahal sedari tadi Patih Cigobang dan kawan-kawannya selalu siaga di dalam posnya itu. Bahkan kedatangan Pangeran Muhammad dan istrinya pun samar-samar sudah diketahui mereka. Kini ketiganya malah sedang mengatur siasat penangkapan terhadap keduanya, sebab mereka kira keduanya orang yang bermaksud jahat. Sebaliknya Pangeran Muhammad pun curiga, jangan-jangan gubuk itu adalah sarang perampok atau gubuk penduduk yang digunakan untuk persembunyian penjahat bila malam hari tiba. Sebab bangunan itu jauh terpencil dan hanya satu-satunya di tempat itu. Itulah sebabnya Pangeran Muhammad menolak ketika
istrinya mengajak untuk mendatangi tempat itu. Dik Nyai, kita harus hati-hati. Lebih baik kita langsung saja menuju kerajaan Sindangkasih. Kukira tidak jauh lagi dari sini. Lihat kepulan asap itu, katanya memutuskan. Kalau begitu terserah Kakang Mas. Pangeran Muhammad lalu membimbing istrinya pergi dari tempat itu. Langkahnya agak dipercepat, ingin segera sampai ke tempat tujuan. Lebih-lebih hari sudah mulai gelap pula. Melihat keduanya pergi tergesa-gesa, Ki Patih Gedeng Cigobang serentak mengajak patih lainnya mengejarnya. Hei, lihat, kedua orang itu malah lari. Ayo kita susul. Ayo, sahut Ki Gedeng Kulur. Ayo, seru Ki Gedeng Mardapa pula. Ketiga patih Sindangkasih itu berlompatan lari meninggalkan pos penjaganya sambil berteriak-teriak sekeras-kerasnya. Hei, siapa kalian? Tunggu, berhenti. Ayo tunggu, kalau tidak kalian mampus. Pangeran Muhammad tahu dan mendengar ia berdua ada yang mengejar, maka saling curiga pun tak dapat dihindari. Ia curiga orang-orang yang mengejarnya itu adalah kawanan perampok. Sebaliknya ketiga patih Sindangkasih pun menduga yang sedang dikejarnya adalah orang jahat yang harus ditangkap. Karena itu yang dikejar dan yang mengejar makin mempercepat larinya, berkejar-kejaran di dalam hutan yang mulai dirambahi kegelapan malam. Celaka Kang Mas, kita dikejar terus, katanya Siti Armila cemas. Tenangkan hatimu Nyai, insya Allah Tuhan melindungi kita, bujuk suaminya sambil terus menuntun istrinya itu menyelinap-nyelinap di antara pepohonan. Bagaimana kalau kita cari persembunyian Kang Mas? Baik, tapi jangan di sini. Mereka tentu sudah hafal benar daerah ini. Ayo kita kejar terus. Terdengar lagi teriakan yang mengejar. Di belakang itu adalah perintah Patih Cigobang kepada dua rekannya. Ya, jangan biarkan lolos. Timpal Patih Mardapa. Kita ringkus saja, salah sendiri mereka lari. Gertak Patih Kulur tak kalah berani. Yang dikejar terus berlari ke arah barat, tapi karena lari bersama wanita, keduanya kalah cepat. Hingga yang mengejar tampak semakin dekat. Kang Mas, aku takut. Apa kita menyerah saja? Tanya Siti Armila mulai panik. Tidak, mereka membawa senjata. Kita lari saja terus sampai selamat. Tapi mereka semakin dekat Kang Mas. Kita pasti tertangkap. Ya, Kakang tahu. Tapi mudah-mudahan Tuhan melindungi kita. Amin. Ucapnya Siti Armila berdoa. Hatinya berdebar-debar, napasnya tersengal-sengal. Langkah kakinya yang sudah terasa berat dan penat itu dipaksakan lari sekuatnya. Lalu tampak oleh para patih Sindangkasih yang terus memburunya. Keduanya membelok ke arah selatan dan masuk ke dalam sela pepohonan besar dan rimbun. Merasa yang dikejar jaraknya sudah dekat, Patih Cigobang segera mengeluarkan perintah. Kepu, siap. Ketiganya segera berpencar dengan senjata siap di tangan, lalu menuju setapak demi setapak. Pangeran Muhammad dan istrinya yang merasa terperangkap dalam kepungan para pengejarnya agak kecut juga hatinya.
Dalam keadaan yang sangat gawat itu, sambil bersembunyi itu segera berdoa kepada Tuhan, minta diberi kekuatan dan pertolongan. Dengan kekuasaannya, tiba-tiba tanah tempatnya berpinjak terbelah lebar, dan di bawahnya terdapat terowongan. Tanpa membuang waktu, Pangeran Muhammad berdua dengan istrinya segera turun dan memasuki terowongan itu. Setelah itu, tanah di atasnya rapat kembali seperti semula. Saudara-saudaraku, para pendengar, nah itulah cerita di bagian yang keempat, yang Pangeran Muhammad dan istrinya sedang dikejar oleh ketiga patih kerajaan Sindang Kasih. Sampai di sini dulu, dan kita lanjutkan lagi nanti di bagian yang ke-6. Terima kasih saudara-saudaraku yang sudah setia mendengarkan dan mengikuti cerita Nyi Rambut Kasih ini. Terima kasih, sampai jumpa.